Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang rancangan kerja pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 9, Eka Sukmawati, Miftahul Nurjana, Ahmad Fahmil Fitriansah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan manusia berkualitas, yang memiliki kecakapan, kemampuan, dan loyalitas dalam melaksanakan pekerjaannya di sebuah organisasi maupun perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia sangat perlu untuk dilakukan, mengingat di era teknologi saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang saling bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas. Salah satu aspek yang dapat menunjang proses pengembangan sumber daya manusia ini adalah aspek pendidikan. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah pada umumnya memiliki kecakapan dan kemampuan yang rendah pula. Hal tersebutlah yang banyak membuat perusahaan-perusahaan besar lebih memilih tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar. Membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Selanjutnya, konsep pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada diri karyawan yang mungkin selama ini masih terpendam, untuk tujuan pengembangan personal dan perusahaan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Miftahul Nurjana. Selanjutnya, manfaat dari pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, membuat karyawan lebih kompeten karena mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baru. Yang kedua, membuat karyawan menjadi lebih berkomitmen pada pekerjaan dan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antara stakeholder dan mendorong kemampuan problem solving. Yang keempat, meningkatkan kerjasama tim sehingga melahirkan budaya efisiensi dan di dalam perusahaan. Lalu, metode apa saja yang tersedia dalam pengembangan sumber daya manusia? Metode yang tersedia dalam pengembangan sumber daya manusia yang pertama adalah on-the-job training, yang kedua simulasi, yang ketiga job relation, yang keempat pendidikan, dan yang terakhir penghargaan. Untuk pemaparannya, program on-the-job training merupakan salah satu metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan untuk memberikan motivasi lebih tinggi bagi para peserta training untuk belajar dan berlatih. Dalam metode tersebut, para peserta akan diposisikan pada situasi dan tempat kerja yang sesungguhnya. Pengertian dari simulasi. Simulasi merupakan bentuk metode pengembangan sumber daya manusia dengan memanfaatkan mesin-mesin atau peralatan pada kondisi lingkungan tertentu yang dibuat sama atau sesuai situasi kerja yang sebenarnya. Ini artinya seperti pelatihan yang diberikan pada calon penerbang, lalu dibuatkan simulasi memakai simulator kokpit pesawat. Selanjutnya, job relation. Dalam program job relation ini, para peserta pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia ini nantinya dimutasikan secara berkala ke unit kerja atau jabatan lainnya, sehingga peserta pelatihan dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan secara menyeluruh tentang sebuah perusahaan. Nah, untuk pendidikan, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja, dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Setiap karyawan membutuhkan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pekerjaan mereka dengan mudah, karena pendidikan mengajarkan langkah dan cara yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, penghargaan. Memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi merupakan salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia. Dengan begitu, karyawan lain akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan berdampak besar dalam perkembangan perusahaan. Selanjutnya, key faktor dalam keberhasilan pelaksanaannya. Yang pertama, memperjelas misi organisasi atau perusahaan. Yang kedua, perlunya kesepakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan antara tim pembuat strategi. Yang ketiga, lebih mendalami core value organisasi dalam membentuk misi pengembangan sumber daya manusia.
Dan yang terakhir, identifikasi masalah strategis yang dihadapi organisasi. Carter et al. Mengatakan bahwa contoh di bawah bisa diperhatikan dalam strategi program pengembangan SDM. 1. Sentralisasi. Semua kegiatan pelatihan juga pengembangan dilakukan dan diawasi secara tersentral. 2. Key person. Menentukan orang atau tim yang mengatur dan mengawasi program pengembangan SDM sangatlah krusial. Sebaiknya dibedakan untuk kategori pengembangan level manajemen dan non-manajemen agar program lebih terarah lebih baik. 3. Transparansi. Subjek program pengembangan sebaiknya bersifat terbuka, diselenggarakan kepada semua karyawan yang memungkinkan untuk dikembangkan potensinya tanpa memandang divisi atau unit bisnisnya. Yang keempat, sharing pengalaman. Beberapa tim leader, manajer dari divisi-divisi yang ada di perusahaan mungkin memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih mengenai human resource development. Jangan ragu untuk mendiskusikan cara-cara yang bisa diaplikasikan di perusahaan dengan mereka. Kesimpulan, pengembangan SDM adalah sebuah framework yang berisikan rencana, program, kegiatan yang perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM di sebuah perusahaan. Dengan meningkatnya kualitas karyawan, diharapkan karyawan dapat mengeluarkan kinerja yang baik dan menguntungkan bagi laju pertumbuhan usaha organisasi. Namun, untuk mencapai hasil demikian diperlukan strategi dalam pelaksanaannya. Pengembangan SDM bisa dicapai dengan beberapa metode umum seperti pelatihan, pembinaan, rekrutmen, pengembangan karir, hingga hal kecil seperti pemberian apresiasi. Di balik metode tersebut, HRD memerlukan key factor lain untuk menentukan program pengembangan SDM yang lebih berhasil. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.